Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hebat dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan channel Guru Maman. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak pada manusia adik-adik ya. Khususnya adalah pada subbab materi tentang tulang dan rangka pada manusia ya. Nah, ini merupakan materi IPA kelas 8 pada semester 1 adik-adik ya. Baik adik-adik, nah pada pembahasan sistem gerak pada manusia ini ya, pada semester 1 ini di kelas 8, kita akan bagi menjadi beberapa submateri adik-adik ya. Nah, yang pertama adalah tentang tulang dan rangka ya. Nah, ini yang kita akan bahas materi pertama ini ya, yaitu tentang tulang dan rangka pada manusia. Nah, yang kedua kita akan bahas juga nanti adalah tentang persendian adik-adik ya. Nah, ini submateri yang kedua, nanti kita akan buat ini mungkin untuk video yang kedua adik-adik ya. Selanjutnya adalah tentang yang ketiga tentang otot ya. Ini juga bagian dari sistem gerak pada manusia. Nanti kita akan buat untuk materi yang ketiga ya. Selanjutnya yang terakhir adik-adik ada tentang penyakit, kelainan dan sistem gerak pada manusia. Nah, itu mungkin nanti beberapa video lanjutan nanti kita akan buat adik-adik. Nah, untuk hari ini, ya untuk saat ini, video kali ini kita akan mempelajari tentang tulang dan rangka adik-adik ya. Oke, baik kita lanjut. Nah, tentang tulang dan rangka pada manusia ini adik-adik ya, tentunya ketika kita akan mempelajari tentang tulang dan rangka ini, ada beberapa tujuan kita ya adik-adik ya dalam mempelajari ini. Tentunya kita akan lebih mengenal ya, mengenal tentang tulang apa saja sih dan rangka apa saja sih yang menyusun tubuh kita ya. Jadi kita tahu itu ya, tulang dan rangka apa saja yang menyusun tubuh kita. Nah, setelah kita tahu tentunya adik-adik ya, tentunya kita merawat ya, menjaga tentang sistem gerak kita ya, agar tidak sakit ya, dan kita akan menggunakannya dengan sebaik mungkin ya. Jadi kita setelah mengetahui dan kita bisa memelihara tentang sistem gerak kita adik-adik ya. Baik, kita akan mulai adik-adik tentang tulang dan rangka. Nah, berbicara tentang tulang dan rangka ini ada dua bagian adik-adik, yaitu kita yang pertama akan bicara tentang apa itu tulang nanti ya. Tulang, terus yang selanjutnya adalah tentang rangka gitu adik-adik ya. Nah, tulang ini di dalam sistem gerak pada manusia ini adik-adik, ini termasuk ke dalam gerak pasif adik-adik ya. Nah, dimaksudnya apa sih Kak? Yang dimaksud dengan gerak pasif ini maksudnya adalah sebenarnya tubuh kita itu bergerak gitu ya. Itu sebenarnya bukan disebabkan oleh si tulang sebenarnya ya. Tapi nanti disebabkan oleh otot sebenarnya. Jadi yang menggerakkan itu sebenarnya otot. Tapi tulang juga ikut berperan ya di dalam sistem gerak kita. Tapi kita katakan sebagai gerak yang sifatnya pasif. Nah, sedangkan nanti gerak aktif yang sebenarnya melakukan gerak itu adalah otot. Nanti kita bahas ya di pembahasan ketiga nanti ya. Jadi tulang ini termasuk ke dalam gerak pasif di dalam sistem gerak pada kita manusia ya. Nah, selanjutnya rangka. Apa itu rangka adik ya? Jadi rangka itu adalah kumpulan dari tulang-tulang. Jadi tulang-tulang itu nanti ada berkumpul adik ya. Jadi tulang kita itu sangat banyak. Nah, kumpulan dari tulang-tulang itu kita sebut dengan rangka adik ya. Nah, selanjutnya, nah tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu direkat ya. Tentunya ada perekat ya. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu dia juga ada perekat ya. Nah, perekatnya disebut dengan ligamen adik-adik ya. Jadi yang merekat antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu kita sebut dengan ligamen. Mungkin adik-adik mungkin pernah kecelakaan, aduh ligamen saya misalnya sobek ya. Berarti memang perekat di antara tulang itu ya, atau misalnya putus misalnya ligamennya. Nah, biasanya pada anak kecil adik-adik itu bisa disambungkan kembali ya, itu lebih cepat biasanya untuk penyembuhannya ya. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas tentang tulangnya ya. Nah, untuk tulang ini adik-adik, nah berdasarkan jenis penyusunnya ya, jadi bahan penyusunnya ya, dari jenis penyusunnya tulang itu kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah tulang rawan. Nah, ini adik pernah dengar juga ya tulang rawan ya. Dan yang kedua adalah tulang keras di sini ya. Tulang keras. Nah, kita lihat apa sih nanti bedanya antara tulang rawan dengan tulang keras ya.
Nah, untuk tulang rawan kita lihat, nah tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan. Jadi memang dia ada sel-sel tulang khusus adik-adik, namanya sel-sel tulang rawan. Nama lainnya di dalam biologi adalah kondrosit, ya. Ini tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, ini mengandung zat perekat, ya, sedikit zat kapur dan bersifat lentur. Jadi memang untuk tulang rawan ini adik, dia banyak mengandung zat perekatnya ya. Dan dia sedikit zat kapur, memang agak keras tapi sedikit zat kapurnya dan dia bersifat lentur ya. Ini untuk tulang rawan ya. Nah, selanjutnya terdapat pada tulang anak kecil. Jadi pada saat anak bayi, anak kecil, itu biasanya tulangnya masih dalam bentuk tulang rawan. Dan terdapat juga pada orang dewasa. Contohnya pada kita mungkin yang sudah dewasa, hidung, telinga, ya trakea dan yang lainnya ya. Termasuk di ujung-ujung tulang pipa gitu ya. Itu juga terdapat tulang rawan ya. Nah, di sini menarik adik-adik, pada bayi yang baru lahir, itu semua tulangnya itu dalam bentuk tulang rawan ya. Jadi memang dia masih berubah. Ya, bisa dibentuk tulangnya itu ya. Makanya kalau kita perhatikan ibu-ibu kita dulu, ya, kakak juga pernah lihat gitu ya. Kok bayi itu kok kalau tidur itu kepalanya kadang menghadap terlentang ke atas. Terus nanti sama ibunya dipindahin lagi dia ke kiri kepalanya tidur ya. Nanti ke kanan. Maksudnya agar kepalanya itu karena bagian tulang kepala itu masih rawan ya. Jadi bisa dibentuk gitu. Kalau memang tidurnya ke kiri terus nanti dia kepalanya jadi peyang ke kiri gitu ya. Ataupun ke kanan terus jadi peyang ke kanan gitu ya. Makanya posisinya dirubah ya. Jadi kalau kita pegang juga bayi itu kepalanya itu masih belum tulang keras sejati tapi masih tulang rawan ya. Nah, di sini ada peristiwa penting ya, Adik. Nah, tulang rawan ini dapat mengalami perubahan ya, perubahan bentuk menjadi tulang keras ya atau tulang sejati. Nah, prosesnya disebut dengan osifikasi. Nah, jadi tulang rawan ini tadi pada kasus bayi, anak kecil gitu ya. Dia yang awalnya dia tulang rawan itu bisa berubah ya menjadi tulang sejati atau tulang yang keras ya. Disebut peristiwanya adalah osifikasi ya. Oke, baik. Nah, itu untuk ciri-ciri dari tulang rawan berdasarkan jenis penyusunnya. Nah, yang kedua adalah kita lihat tulang keras, apa bedanya ya. Nah, tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang keras, namanya osteosit. Kalau tadi sel tulang rawan kondrosit. Jadi ini beda ya. Sel-sel tulang keras itu osteosit ya, yang menyebabkan dia itu keras gitu ya. Nah, selanjutnya banyak mengandung zat kapur atau kalsium karbonat, CaCO3 ini kalsium karbonat. Jadi dia memang banyak mengandung zat kapur. Nah, justru yang pada si rawan itu justru banyak mengandung zat perekat, justru zat kapurnya sedikit ya, terbalik ya. Sedikit zat perekat berarti kebalikan dari tulang rawan adik-adik ya. Dan bersifat keras. Nah, karena di sini mengandung zat kapur ya memang keras ya. Seperti kita lihat zat kapur pada batu kapur itu kan keras sifatnya ya. Untuk biasanya untuk pengeras jalan sebelum diaspal ya. Ya, itu memang makanya tulang itu dia keras gitu ya. Nah, selanjutnya adalah terdapat pada tulang rangka. Jadi pada tulang rangka nanti ya tadi kumpulan dari tulang-tulang itu ya. Itu umumnya ada termasuk jenis tulang keras ya. Gitu, terdapat pada tulang-tulang rangka ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah memiliki saluran Haffers yang mengandung pembuluh darah. Nah, jadi memang di tulang struktur dari tulang keras ini ya, itu dia memiliki saluran Haffers ya. Walaupun memang di tulang keras ini dia keras sifatnya ya, ternyata walaupun keras adik-adik tulang ini juga hidup ya. Artinya apa hidup itu? Jadi dia bisa tumbuh ya, bisa tumbuh membesar, memanjang gitu ya. Artinya dia hidup tulang itu walaupun dia keras. Makanya adik-adik, apalagi adik-adik mungkin di masa pertumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan walaupun nanti pertumbuhan itu terhenti pada saat tertentu. Nah, tulang ini walaupun keras dia hidup ya. Artinya dia bisa selnya bertambah, berarti kalau bertambahnya sel berarti tumbuh dia makin besar dan makin panjang. Nah, tapi di sini ada bagian penting yaitu ada saluran Haffers di sini ya. Dan di sini terdapat pembuluh darah. Berarti dia butuh suplai makanan juga karena sel tulang itu hidup, dia butuh suplai makanan dan oksigen dari pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah ada satu lagi adik itu dia juga mengandung jaringan saraf ya. Jadi selain memang pembuluh darah ada juga jaringan saraf. Nah, ini berada di saluran Haffers. Nanti kita lihat ya.
Nah, ini perbedaannya adik-adik. Jadi berdasarkan jenis penyusunnya itu tulang dibagi menjadi tulang rawan dan tulang keras ya. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Nah, yang bagian kiri ini tulang keras ya adik-adik ya. Dari segi gambarnya memang berbeda ya, dia agak kecoklatan terus dia agak memutar-mutar gini ya. Dia bentuknya ini satu buah sel tulangnya ya. Ini ada beberapa sel tulang gitu ya. Ini seperti ini dan ini tulang keras berarti dia keras ya di sini ya. Nah, tulang rawan beda warnanya adik-adik ya. Dia bentuknya juga tidak teratur gitu, tidak melingkar-melingkar dan ini memang banyak zat perekat ya. Nah, untuk tulang keras itu kita lihat tadi saluran Hafiz itu yang mana? Nah, ini yang tengah nih adik-adik. Ini sel tulang di sini, sebuah sel tulang. Nah, yang di tengah-tengah ini ada sebuah saluran. Nah, di sini untuk suplai makanan, untuk suplai oksigen, berarti di sini ada pembuluh-pembuluh darah, baik yang arteri maupun pembuluh darah vena ya adik-adik ya. Dan di sini juga ada sistem saraf adik-adik ya. Ada saraf di sini, ada saluran saraf. Nah, tulang itu ya, makanya tulang itu kalau kita pukul kenapa kita sakit? Karena memang tulang itu hidup dan di situ mengandung saraf ya. Jadi kalau tidak ada saraf di sini di saluran Hafiz ini, mungkin tulang itu kalau kita pukul sampai keras walaupun menggunakan palu, mungkin tidak akan mulut kita mengatakan sakit ya, karena tidak ada sarafnya di sini. Karena memang rasa sakit merupakan terjemahan dari otak gitu ya, adik ya. Nah, selanjutnya adalah selain saluran Hafiz, ini ada bagian penting namanya tadi osteosit, yaitu jadi sel tulang keras itu mengandung sel-sel yang namanya osteosit ya, tulang keras. Nah, ini yang warna ini ada di sini yang melingkar gitu ya. Ini warna hitam ini adalah dia mengandung osteosit yang menyebabkan memang dia keras gitu ya. Nah, sedangkan kita lihat untuk tulang rawan tadi mengandung ada kondrosit ya. Kondrosit adalah sel-sel penyusun dari sel tulang rawan. Jadi dia jaraknya agak jauh adik-adik ya. Dan ini banyak mengandung zat perekat ya, sehingga dia bersifat lentur ya. Sedangkan yang ini bersifat keras karena kenapa? Banyak mengandung kalsium karbonat atau zat kapur ya. Oke, ini perbedaannya. Kita lanjutkan adik-adik ya. Nah, itu tulang berdasarkan jenis penyusunnya. Sekarang kita lihat tulang berdasarkan bentuknya ya. Jadi berdasarkan bentuk tulangnya. Jadi berdasarkan bentuk ternyata bentuk tulang itu macam-macam adik-adik ya. Jadi berdasarkan bentuk tulangnya itu banyak. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di rangka tubuh kita itu ya, di tulang-tulang kita itu ternyata bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, kita bisa bagi di sini menjadi 3 bentuk ya. Walaupun ada satu lagi sih ya, namanya katanya tulang tidak beraturan ya. Tapi kita masukkan nanti di dalam tulang pendek ya. Jadi kita bagi menjadi bentuk tulang itu ada 3. Yang pertama itu tulang pipa ya. Terus yang kedua tulang pipih. Pipih itu apa sih? Gepeng adik-adik ya. Artinya gepeng itu pipih ya. Ada tulang pendek, bentuknya pendek tentunya ya. Atau mungkin bentuknya ya ada juga katanya yang tulang tidak beraturan. Tapi kita bagi menjadi 3 ini ya. Nah, kita lihat contoh tulang bentuknya pipa. Nah, ini contohnya adik ya. Nah, ini adalah tulang contohnya ini ya. Bentuknya seperti pipa walaupun tidak sama persis ya. Jadi bentuknya memanjang, bulat dan memanjang seperti pipa ya. Contohnya ini adalah tulang lengan atas ya. Atau tulang paha, tulang hasta, tulang pengumpil gitu ya yang ada di tangan, di kaki ada tulang betis, tulang kering gitu ya. Ada tulang paha. Nah, yang bentuknya seperti memanjang seperti pipa ini kita sebut dengan bentuknya ada tulang pipa ya. Oke, selanjutnya ada yang bentuknya pipih. Pipih itu gepeng, adik. Contohnya ini ya. Ini yang ada di bahu kita di sini ya. Ada di bahu kita, bentuknya seperti segitiga ya. Dan ini tampak depan sebenarnya, tapi kalau ditampak samping dia gepeng, adik. Bentuknya itu pipih gitu ya. Nah, ini contohnya adalah yang gambar ini tulang belikat ya. Ini adanya di gelang bahu kita ya. Ini bagian bahu kita yang sering kadang dipijit bagian belakangnya ini ya. Ada tulang belikat. Nah, terus ada juga tulang dada juga itu gepeng adik ya. Termasuk tulang rusuk ya. Adik juga pernah nih mungkin makan apa namanya tulang sop rusuk ya. Kalau kita lihat rusuk itu dia kan gepeng bentuknya ya. Yaitu bentuknya pipih. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga, yang terakhir adalah tulang pendek. Artinya apa? Ukurannya pendek. Contohnya ini. Ini terdiri dari 3 tulang, adik ya. Di sini ada tulang 1, tulang 2, tulang 3 yang bertumpuk. Ini biasanya ada di tulang belakang ya, mulai dari tulang leher sampai tulang belakang sampai dengan tulang ekor paling bawah ya. Nah, ini contohnya di sini
tulang belakang ya. Tadi mulai dari leher, bagian belakang kita, gitu ya, punggung sampai ke tulang ekor. Nah, ini bentuknya pendek. Nah, ini kalau kita ambil tuh satu tulang tuh ini adik-adik. Nah, ini tumpukan tulang. Nah, ini ini ada 3 tulang ini. Nah, direkat di sini namanya ligamen. Ya, ligamen tadi yang perekat antar tulang gitu ya. Nah, termasuk yang bentuknya pendek itu pergelangan tangan ya. Termasuk di pergelangan kaki itu termasuk bentuknya dia pendek. Nah, jadi gitu adik-adik ya, jadi tulang berdasarkan bentuknya kita bikin menjadi 3 bentuknya, tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek ya. Baik, nah ini mengenai tentang tulang adik-adik ya. Nah, kita masuk membahas tentang rangka adik-adik ya. Tadi rangka apa? Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang ya, kumpulan dari tulang-tulang. Nah, di dalam ilmu biologi rangka ini dibagi menjadi 3 bagian utama adik-adik ya. Yang pertama adalah namanya rangka tengkorak ya. Tengkorak itu bagaimana yang di bagian kepala, itu disebut dengan rangka. Kenapa? Karena kepala itu adik-adik bukan hanya satu tulang, tapi dia kumpulan dari beberapa tulang yang banyak ya. Tengkorak itu bukan satu saja. Makanya tengkorak itu kita sebut dengan rangka ya, karena di situ tersusun dari beberapa tulang gitu ya. Yang kedua adalah ada rangka badan. Nah, ini rangka badan ini nanti kita lihat ada di badan kita itu ada 3 bagian sebenarnya. Ada bagian bahu ya, kanan kiri, ada bagian dada, dan ada bagian panggul ya, di sekitar panggul kita gitu ya. Itu ya, ada 3 ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada rangka anggota gerak. Nah, yang termasuk rangka anggota gerak itu nanti dibagi 2, jadi ada anggota gerak atas yaitu lengan ya, bagian lengan kanan kiri. Terus ada anggota gerak bawah yaitu bagian kaki ya, yaitu kaki kanan dan kaki kiri ya. Nah, ini kita lihat ya satu-satu persatu. Baik, yang pertama kita akan lihat untuk tengkorak adik-adik ya. Nah, untuk tengkorak, nah ini ya gambar yang mewakilinya. Ternyata tengkorak ya di bagian kepala kita itu yang melindungi organ vital di dalamnya. Makanya fungsi tulang itu ada selain sebagai alat gerak, sebenarnya dia juga untuk melindungi bagian organ-organ dalam. Jadi fungsinya untuk melindungi. Dan selanjutnya juga tulang itu berfungsi untuk membentuk tubuh ya. Nah, termasuk kepala ini. Kenapa kepala bentuknya begini? Karena dibentuk oleh tulang ya. Dan dia melindungi bagian organ vital di dalamnya. Nah, ternyata kepala itu bukan hanya satu tulang, ada banyak tulang yang tersusun dari beberapa tulang. Nah, kita lihat di sini ya. Mulai dari sini misalnya ada tulang rahang bawah ya. Ada tulang rahang atas. Di sini ada tulang pipi, bagian pipi. Ada bagian tulang hidung, ada tulang air mata di sini ya, ada 2. Terus ada tulang baji di sini ya. Biasanya yang bagian suka pusing dipijitnya ini ada tulang baji. Terus bagian depan kita di sini frontal kita ada tulang dahi. Terus bagian atas itu kita ada tulang ubun-ubun. Ini untuk otak besar ya, paling atas ya. Terus di bagian di atas dekat telinga itu ada di atas telinga tulang pelipis di samping tulang baji. Yang bagian belakang ini ada tulang tengkorak adik-adik di sini ya. Dan ini memang melindungi organ vital kita di kepala ini adalah di situ di dalamnya ada otak, ada mata gitu ya, ada lidah gitu ya. Ada hidung di bagian dalamnya, jadi melindungi bagian organ yang vital gitu adik-adik ya. Nah, ini kalau kita lihat ada sekitar 11 tulang yang menyusun di dalam tengkorak kita. Berarti banyak ya. Nah, sekarang hikmahnya kenapa sih Kak kok ini banyak tulang di kepala itu ya? Sebenarnya hikmahnya banyak nih adik-adik. Salah satunya kalau seandainya misalnya seorang dokter ingin mengoperasi bagian kepala, jadi ketika mengoperasi bagian kepala itu tidak tulangnya digergaji, dipatahkan, tidak adik-adik ya. Tapi kalau memang mau dioperasi misalnya bagian otak yang di sini di atas gitu ya, di otak tengah ini, di bagian otak besar, mohon maaf ya, otak besar di sini, maka kalau kita mau misalnya dokter itu mau mengoperasi ini, maka yang dibuka itu ada ini sambungannya. Karena ini adalah terdiri dari berbagai tulang, jadi sambungannya ini, yang ligamennya ini adalah diputus gitu ya, diputus sehingga nanti bisa diangkat, nanti bisa disambung lagi. Nah, kalau misalnya di bagian belakang di tulang tengkoraknya misalnya dia punya kelainan mau dioperasi bagian sini otaknya, itu sama diputus. Jadi ada bagiannya, dokter tahu bagian yang memang ligamennya harus diputus karena memang ini adalah terdiri dari berbagai tulang ya, dari gabungan beberapa tulang yang membentuk menjadi rangka, yaitu rangka tengkorak ya. Jadi banyak nih adik-adik ya.
Jadi tentunya banyak hikmah di sini ya. Ternyata sedemikian atur ya, Allah atur sedemikian rupa gitu ya, untuk memang bahwa otak ini bisa untuk dioperasi, bisa dicek oleh dokter gitu ya, dengan tadi ini ya, membuka sambungan-sambungannya yang ligamennya ini ya. Oke, baik, selanjutnya adik yang kedua adalah rangka bagian badan ya. Tadi rangka torak sudah ya. Kita ada 11 tulang ya, banyak juga ya. Nah, selanjutnya adalah rangka bagian badan. Nah, rangka bagian badan ini kita bagi menjadi tiga nih adik tadi ya. Ada yang pertama di bagian bahu ya. Nah, bagian bahu kita itu kanan dan kiri ya. Kita punya bahu kanan kiri. Nah, di bagian bahu ini ada dua tulang adik. Yang pertama ini yang bagian atasnya. Ini adalah tulang selangka. Ini biasanya bagian suka dipijit ya. Antum biasa suka mijit bagian sini, dipijit-pijit, ini ada tulang, kalau kita pegang itu tulang selangka. Dan di bagian belakangnya, yang tadi bentuknya agak segitiga, ini namanya tulang belikat. Ya, ini di bagian gelang bahu. Berarti tulang selangka kita ada dua, kanan kiri, dan ada tulang belikat juga dua, kanan kiri ya. Nah, ini di gelang bahu. Selanjutnya ada di bagian panggul, adik-adik ya. Nah, di bagian panggul juga kita ada beberapa tulang di sini ya. Nah, yang pertama di sini ada yang seperti mangkuk nih adik-adik ya. Oh iya, tadi bentuknya ya adik-adik ya. Jadi tulang selangka ini sama tulang belikat ini bentuknya pipih ya, gepeng dia ya. Gitu ya, termasuk tadi tulang tengkorak semuanya itu bentuknya pipih ya, karena gepeng dia ya. Nah, di gelang panggul ini ada tulang usus adik-adik dua, ini kanan kiri. Nah, ini untuk menopang bagian usus kita agar tidak ambiar ya. Kalau tidak ada ini mungkin mengondoi gitu adik-adik ya, ambiar ya. Makanya ditopang oleh dua ini namanya tulang usus. Selanjutnya di bagian ekor kita ya, di ujung tulang belakang itu ada namanya tulang ekor di sini. Ini bagian dari tulang belakang ya, yang melancip ya. Ini bagian tulang ekor kita. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada namanya tulang duduk nih, dua adik, untuk posisi duduk kita. Ya, kalau kita posisi duduk kita di sini ya, bisa ya. Nah, di sini ada juga bagian tulang kemaluan ya, untuk mengikat bagian kemaluan tuh ada di sini ya. Untuk tulang kemaluan. Nah, ini bagian panggul nih. Gitu ya, bagian panggul. Jadi ada berapa nih? 4 tulang ya. Nah, untuk tulang duduk, tulang kemaluan dan tulang usus ini bentuknya pipih. Ya, sedangkan untuk tulang ekornya ini bentuknya adalah pendek ya. Ada yang mengatakan tidak beraturan, tapi ini bentuknya pendek ya. Oke, baik. Nah, ini gelang panggul. Yang selanjutnya adalah bagian dada. Ini juga penting ya. Dan bagian dada ini merupakan pelindung bagian organ vital di dalamnya. Jadi banyak di sini, ada jantung ya, ada paru-paru, ada hati, ada lambung ya. Termasuk di sini juga ada usus ya, ada ginjal dan sebagainya. Nah, di bagian dada ini adik-adik di sini ada beberapa tulang ya. Yang pertama ini yang tengah ini ya, yang memanjang. Ini yang bagian pas dada kita itu namanya tulang dada. Nah, tulang dada ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada tulang hulu, ada tulang badan, dan ada tulang taju pedang, bagian ujungnya seperti taju pedang gitu ya. Nah, ini termasuk bagian tulang dada ya. Sini tulang bagian tulang hulu, tulang badan, dan taju pedang ya. Nah, selanjutnya adalah yang penting juga di sini yang membentuk tubuh kita adalah tulang rusuk nih, adik. Jadi mulai dari atas ke sini ini tulang rusuk nih ya. Jadi ya, jumlahnya berapa nih? 7 tambah 3 ya 10, ada 12 ya. Tulang rusuk kiri kanan berarti 24 gitu ya. Nah, tulang rusuk ini menempel di bagian tulang belakang dan juga menempel bagian dada gitu ya. Nah, tulang rusuk ini dibagi menjadi 3 adik ya. Ada tulang rusuk sejati. Maksudnya apa tulang rusuk sejati? Maksudnya adalah tulang rusuk yang nempel di tulang belakang dan dia juga nempel di tulang dadanya. Menempel langsung. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang langsung menempel ke tulang dada. Ada 7. Maka dikatakan dia rusuk sejati. Nah, selanjutnya ada 3 rusuk palsu adik-adik ya, palsu. Kenapa di sini dikatakan palsu? Karena memang ternyata ujungnya itu menempel tulang belakang, tapi ketika dia ke tulang dada, dia tidak langsung menempel ke tulang dada, tapi dia menempel ke tulang terakhir di tulang sejati di sini. Tulang sejatinya menempel. Sini ada 3 nih. 3 menempel ke tulang yang ini, rusuk yang ini ya, tidak sampai ke tulang dadanya. Nah, ini disebut dengan rusuk palsu. Nah, 2 yang selanjutnya ada sisanya 2 tulang rusuk melayang. Maksudnya melayang apa di sini? Jadi tulang rusuk yang nempel tulang belakang, terus dia tidak menempel kepada tulang rusuk dan tidak juga menempel tulang dada. Jadi melayang, seperti patah gitu ya.
Ini melayang. Ada 2 di sini adik. Nah, berarti di sini nanti sepasang. Jumlahnya banyak juga ya. Di sini ada 12 tambah 12 berarti ada 24 ya. Nah, tulang rusuknya ada 2 pasang ya. Sini kanan kiri gitu ya. Nah, selanjutnya yang penting juga adik nih, di bagian belakang ini ada tulang belakang ya, tulang belakang atau vertebra. Dimulai dari tulang leher sampai ke tulang ekor sebanyak 33 ruas. Jadi banyak sekali ya. Berarti di sini ada 33 ruas tulang belakang yang bertumpuk ya. Dan tulang belakang termasuk gini tulang bentuknya pendek. Nah, untuk ini apa? Tulang bagian dada ya, termasuk tulang rusuk ini bentuknya pipih, dia gepeng ya, ada di gepeng ya. Luar biasa di sini ya, ternyata memang bagian organ vital kita itu dilindungi oleh tulang ini. Dan ini memang berkaitan dengan gerak juga. Contohnya di sini, tulang rusuk ini bisa dengan tulang belakang bisa bergerak adik-adik ya. Nah, makanya di sini ujung-ujung yang warna biru muda ini adalah dia tulang rawan ya. Kenapa? Karena dia bisa bergerak pada saat apa? Pada saat kita bernapas. Jadi ketika pernapasan menggunakan dada itu turun dan naik, maka di sini bisa bergerak walaupun geraknya terbatas ya. Termasuk tulang belakang juga bisa melekuk, bisa belok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya. Ini berarti di sini terjadi gerak juga ya. Walaupun geraknya terbatas ya. Oke, baik, ini bagian badan adik. Selanjutnya kita lanjutkan ke rangka bagian anggota gerak ya. Nah, ini bagian rangka anggota gerak. Tadi anggota gerak itu ada 2, jadi ada anggota gerak atas yang kita maksud adalah bagian lengan ya. Nah, lengan ini ada kiri dan kanan. Kita ambil salah satunya ya, yang sebelah kanan ya. Nah, di sini anggota gerak bagian atas ini terdiri dari beberapa tulang adik ya. Dimulai dari mana ini? Mulai tulang lengan atas ya, ini ya. Bentuknya tulang pipa di sini ya, seperti pipa ya. Terus di bawah lengan atas ini di sini ada tulang pengumpil yang ke bagian luar dan ke bagian dalam itu tulang hasta. Ini suka ketukar nih adik ya. Jadi posisi yang ke bagian keluar itu tulang pengumpil, nah agak ke bagian dalam itu tulang hasta. Di sini ada 2 tulang ya, dan bentuknya juga pipa. Nah, selanjutnya ada tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pergelangan tangan ini adik bentuknya pendek ya, pendek-pendek ya, kecil. Ini bentuknya pendek ya. Terus ada tulang telapak tangan. Nah, tulang telapak tangan ini ya, tengah ini ya, ini termasuk tulang bentuknya pipa, agak memanjang ya, seperti pipa. Termasuk ujungnya nanti ada tulang jari tangan. Nah, untuk jari-jari tangan juga termasuk jenis tulang pipa, dia agak memanjang walaupun kecil gitu ya. Termasuk jenis tulang pipa. Nah, ini bagian kanan dan kiri ya untuk anggota gerak atas ya. Nah, selanjutnya untuk anggota gerak bawah. Ini bukan atas ya, salah. Ini harusnya bawah nih ya. Jadi untuk anggota gerak bawah adik, ini bagian kaki ya. Nah, bagian kaki dimulai dari tulang paha di sini ya. Nah, di bagian kaki ini ada juga antara tulang paha dengan tulang bawahnya itu ada tempurung lutut ya, tulang paha, tulang pipa bentuknya ya. Nah, tulang tempurung lutut ini bentuknya dia sesimoid ya. Di bulat tapi dia gepeng, bentuknya pipih maksudnya ya. Nah, di bawah tempurung lutut ini ada 2 tulang. Seperti pada tangan di sini tulang pengumpil hasta. Ini juga kadang sering ketukar nih ya. Yang ke bagian keluar itu namanya tulang betis. Nah, yang bagian agak ke dalam dan ukurannya besar itu tulang kering. Nah, biasanya kalau sering beradu kaki itu, yang beradu itu tulang kering. Makanya kalau kita main bola, misalnya atau main futsal, yang beradu kakinya itu bagian tulang kering. Aduh, misalnya sakit bagian tulang kering saya. Dia tahu nih bahwa ini memang tulang kering ya di depan ya. Nah, agak bagian ke dalamnya itu tulang betis tapi keluar posisinya ya. Terus selanjutnya di sini ada tulang pergelangan kaki. Nah, ini bentuknya tulang pendek ya. Kering sama tulang betis termasuk tulang pipa bentuknya. Tulang pergelangan kaki juga bentuk tulang pendek. Terus ada tulang telapak kaki, ini bentuknya pipa. Dan ada di ujungnya ada tulang jari kaki bentuknya pipa walaupun pendek gitu ya. Oke, nah ini anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ya. Ini bagian lengan kanan kiri dan bagian kanan kiri ya, sama ya. Oke, itu bagian rangka adik ya. Nah, selanjutnya kita lihat secara utuh gambarnya seperti ini adik-adik ya. Secara utuh ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini kita lihat di sini ada bagian utuh ya dari rangka kita. Kalau adik-adik bisa lihat di labnya, di lab IPA-nya itu ya. Biasanya kita ada rangka tubuh manusia ya. Nah, di sini mulai bagian kepala ini ada rangka bagian tengkorak, terus bagian anggota badan tadi ya. Mulai dari gelang bahu kanan kiri, terus bagian dadanya ya,
Terus di sini ada bagian panggulnya, ini termasuk bagian badan, dan ada anggota gerak ya, baik atas dan bawah. Nah, ini anggota gerak atas itu adalah lengan kanan dan lengan kiri ya. Anggota gerak bawah yaitu kaki kanan ya dan kaki kiri ya. Nah, ini adalah gambar utuh. Baik adik-adik hebat dimanapun berada. Nah, adik-adik mungkin materi kita sampai di sini adik-adik ya, yaitu pembahasan tentang tulang dan rangka. Ternyata subhanallah ya, tulang dan rangka kita itu banyak ya disusun sehingga kita bisa melakukan gerak ya. Nah, sini juga kakak buat ada sebenarnya adik-adik lembar kerja peserta didik LKPD ya. Ini ada linknya, nanti kita akan simpan di dalam deskripsi. Nanti adik-adik bisa masuk untuk live worksheet. Ini kebetulan kakak juga yang buat ya. Nanti latihannya LKPD bisa dibuat, diisi, dan nanti bisa dicek untuk skornya nilai saya berapa ya untuk tentang LKPD yaitu tulang dan rangka. Baik adik-adik hebat, untuk materi kali ini sampai di sini adik-adik ya. Insya Allah kita bertemu kembali di pembahasan materi yang kedua ya. Itu tadi kita kan sudah bahas satu tentang tulang dan rangka. Nanti kita bertemu kembali di materi tentang yaitu materi submateri yang kedua yaitu tentang persendian. Baik adik-adik hebat dimanapun Anda berada ya. Demikian sesi materi kita. Kalau seandainya materi ini tentunya bermanfaat buat adik-adik ya, jangan lupa untuk like ya, komen, share, dan subscribe ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.